عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما warzuqni fahma. Ya, kita murojaah dulu Ibu-ibu semua dari surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangi kami dengan Quran, jadikan Al-Quran imam dan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, tegurlah kami bila melalaikannya, dan ajarkan mukjizat Al-Quran. Bantulah kami membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang hari. Jadikan Al-Quran perisai ya Rabbal Alamin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala punya yang milik Allah yang telah menjadikan kita dengan segala kenikmatan yang diberikannya, kita masih dapat berkumpul di sini, menyempatkan, meluangkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Salam dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang tetap setia sampai akhir zaman nanti. Ibu, sebelum kita menuju ke acara kajian, kita ini dulu ya, kita ulang-ulang lagi bacaan hafalan kita. Kita ulang lagi dari surat An-Nas agar dalam baca surat-surat pendek terutama Bu ya di Al-Quran, atau ketika kita lagi baca dalam sholat, nah bacaannya kualitasnya bagus ya Bu ya. Kita surat An-Nas dulu ya, kita ulang lagi dari surat An-Nas, nanti berlanjut terus insyaallah. Surat An-Nas artinya apa Bu? Surat An-Nas manusia. Ada berapa ayat? 6 ayat. Diturunkan di mana Bu? Nah, ya, golongan suratnya apa Bu? Madaniyah. Ya. Pertama kita perbaiki dulu ta'awudz dan basmalah kita Bu ya, karena masih banyak yang ta'awudz basmalahnya masih kurang. Ya, dari ta'awudz dulu ya Bu ya, dengerin saya dulu Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pakai a gitu Bu. Buka a. A'u. Ya, pakai ain ya. O-nya pakai ain. Au. 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 A'u. A'udzu. Nah, dzu-nya pakai apa Bu? Zal.
ujung lidahnya tempelin di mana, Bu? Ujung gigi atas. Zu, za, zu. Bisa, Bu? Zu. Ya, masih punya gigi kan, Bu, semua atas, Bu? Nah, kalau nggak punya gigi repot gak, Bu? Repot, Bu, ya. Alhamdulillah yang masih punya gigi diselipin di atas bisa. Zu, ya. A'udzu. A'udzu. Coba. A'udzu. A'udzu billah. A'udzu billahi. Ya, jadi la-nya itu cukup satu ayunan aja, Bu, ya. Satu ayunan, dua ketukan. A'udzu billah. Juga sama. A'udzu billah. Jadi nggak boleh a'udzu billahi minasy, kepanjangan. Ya, Bu, ya. Satu atau dua harokat saja, ya, satu ayunan. A'udzu billah. Coba 1 2 3. A'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaitani. Ya, minasy pakai huruf apa, Bu? Shin. Shin ini di mana, Bu? Nah, Ibu punya ujung lidah, tempelkan di gusi bawah yang di apa? Di bawah gigi bawah Ibu tuh ada gusi yang paling lunak. Nah, itu ditempel di situ, ya. Sya. Tengah lidahnya tempelin di langit-langit. Sya. Sampai keluar udaranya banyak. Sya. Ya, harus di bawah, Bu. Harus di pas gusi yang paling lunak tuh di bawah lidah. Sya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Jadi kalau minash langsung masukin, Bu, ke shinnya. Jangan minash, jangan lemah. Minash masukin langsung, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Nirrajim. Jajiju. Nah, ja sama seperti sya tadi. Letakinnya di situ. Sya, ja sama. Ja. Ya, nggak boleh ja, nggak boleh ja. Itu namanya keluar udaranya. Kalau huruf ja nggak boleh keluar udara. Makanya tadi letak lidahnya sama seperti huruf sya. Ja. Jim, ya. Ar-rajim. Ya, jim, ya, bukannya zim. Nah, kalau masih ada yang zim dirubah jadi pakai huruf jim, bukan pakai huruf zim, ya. Sekali lagi, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Nanti nggak boleh ada yang bacanya lagi a'uju. Nah, nggak boleh a'uju, Bu, ya. A'uju. Nah, nggak boleh a'uju lagi, Bu, ya. Pakai zal. A'udzu. Nah, itu ta'awudz. Ta'awudz ini dibaca sebelum, ya, Bu, ya. Sebelum
baca Quran. Itu perintahnya. Fa idza qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Qara'ta itu qara'ta walaupun di situ artinya qara'ta akan ya telah membaca Quran, tapi di situ para ulama menjelaskan bahwa qara'ta itu artinya sehendaklah ya sebelum kamu baca Quran baca ta'awudz. Nah, ta'awudznya harus benar. Kalau bacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, setannya enggak kabur, Bu. Salah bacanya, Bu ya. Nah, ta'awudz, Bu ya. Nah, itu ta'awudz. Isti'adzah. Yang kedua yaitu basmalahnya. Nah, ini basmalahnya, Bu ya. Tadi ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Satu ayunan juga. Bismillahi. Gak boleh Bismillahirrahman. Nah, itu kepanjangan. Ya, satu ayunan saja atau dua ketukan. Bismillahi. Coba 1, 2, 3. Bismillahi. Bisnya keluarin apa? Sinnya ya. Udaranya. Bis. Bukan bish. Jangan bish, pakai sin, pakai sa. Sa itu ujung lidahnya tempelin di belakang gigi bawah. Tempelin di belakang gigi bawah. Bis. Nah, jangan bish, jangan ke bawah, jangan ke gusi yang tadi tuh kayak shin, agak ke atas tuh di belakang gigi bawah, ya, gigi bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai ha. Nah, pakai ha. Coba ha itu sama kayak a. Bedanya kalau ha dia keluar udara, kalau a enggak, tapi letaknya di situ. Ha. Coba ha. Tipis lagi. Ha. Hi. Hu. Bah. Roh. Boleh roh. Bismillahirrahmanirrahim. Roh. Ulang lagi, Bu. Roh. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, ayunannya, satu ayunan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Him. Ya, hi. Sama kayak tadi ya. Hi. Ha. Hi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu sama kayak pakai za tadi, Bu. Ujung lidah bertemu ujung gigi atas ujung gigi ya. Qul a'udzu birabbin, an-nya tahan yang lama. Qul a'udzu birabbin nas. Tuh 2 3. Tahan lagi. Bin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, seperti itu. Lagi. So, 2 3. Malikin nas. Ilahin nas. Coba dari ayat 1 sampai ayat 3. 1 2 3. Bagus. Terus. Oke ya, ayat keempat dengerin dulu. Minsya. Minsya. Jadi dengungin dulu yang lama, Bu ya. Ke huruf sya. Sya ya, yang kayak ja tadi sya. Min syarril. Min syarril. Tuh 2 3. Nah, gitu ya, Bu ya. Jadi pakai shin. Min syarril waswasil kha. Coba, Bu. Kha. Min syarril waswasil khannas. 1 2 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Fa harus keluar udaranya. Fa. Ujung gigi atas, Ibu, gigi seri atas ujungnya tempelin di perut bibir nih. Fa. Jadi yang nempel gigi, ujung gigi sama perut bibir. Fa. Bukan bibir sama bibir. Bukan bibir atas sama bibir bawah. Bukan pa. Enggak pada pa. Fa. Fa fi fu baf. Keluar udaranya. Baf. Fa fi fu baf. Ya, fa fi fu baf. Yuwaswisu fi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tahan, nunnya sama tahan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas.
Coba dari ayat pertama. 1, 2, 3. Qul a'udzu. Tahan lagi. Ulang. 1, 2, 3. Ma-nya pendek aja Bu ya. Malikin nas. 1, 2, 3. Terus coba mi-nya ditahan dulu yang lama, kho-nya dikeluarin. Min syarril waswasil kho. Kho. Tuh 2, 3. Terus Shadaqallahul azim. Ya, oke Bu ya, nanti kita lanjutin lagi. Alhamdulillah, udah datang. Ya, berlanjut ke acara selanjutnya Bu ya, yaitu insyaallah kita akan mendengarkan kajian dengan tema Isra Mi'raj, momentum mengokohkan akidah seorang mukmin. Insyaallah akan disampaikan nanti oleh Ustazah Rasyidah Nur ya. Yang bawa catatan silakan bawa pulpen, bawa buku, dicatat Bu ya, biar nggak hilang, bisa di murojaah, dilihat-lihat lagi ya Bapak juga di rumah nanti. Ya, kita dengarkan dengan seksama, yaitu kajian Isra wal Mi'raj yang akan disampaikan oleh Ustazah Rasyidah Nur. Kepada Ustazah, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Ustadz Rizal yang sudah mempersilakan saya untuk berhadapan dengan ibu-ibu. Jazakumullah khairan katsiran. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bapak-bapak kok nggak ada suaranya? Nggak boleh kalah Pak sama ibu-ibu. Bapak-bapak walaupun cuma sedikit tapi 2 kali lipat loh Pak. Oke, alhamdulillah kita mulai ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan thayyibin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu ya Rabb hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu katsiran kama tu'tina katsiran lakal hamdu ya rabbana ala kulli halin
wa na'udzubika ya rabbana min hali ahli nar wa la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim tasliman katsiran adada ma ahata bihi ilmuka wa khatta bihi qalamuka wa ahsahu kitabuka wa radallahu man sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani ashabati ajmain wa ani tabi'in wa tabi'in wa imam mujahidin hatta yaumaddin wa nahnu kulluna ya rabbana min jamaah majlis taklim cinta Quran. Masya Allah, tabarakallah. Kuluna narju ilaika ya Allah, kami semua yang hadir di masjid ini maupun yang tidak hadir karena berhalangan dari jamaah ini berharap kepadamu, kami semua bagian dari estafeta panjang perjuangan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu bahagia sekali. Lama sekali kayaknya saya nggak kesini ya. Bahagia sekali, alhamdulillah bisa Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kembali, diberikan kenikmatan yang sangat besar, bisa menatap wajah-wajah ahlul jannah insyaallah, penduduk surga ini insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak juga alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Baru pertama kali lihat saya Pak ya. Karena dulu nggak ada bapak-bapaknya ketika saya pernah ngisi, belum ada bapak-bapaknya. Alhamdulillah, ini kemajuan, peningkatan, perbaikan. Bapak-bapak juga ikut semangat belajar, ya, semangat menuntut ilmu. Karena kan menuntut ilmu itu kewajiban. Kalau kita tidak laksanakan, maka menjadi apa Pak? Sesuatu yang wajib tapi kita tidak jalani, jadinya apa Pak? Ibu-ibu yang jawab Pak. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah, semoga alhamdulillah atas karunia yang sangat besar ini yang telah diberikan kepada kita, semuanya kita insyaallah disayangi Allah subhanahu wa ta'ala, dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan dalam seluruh urusan kehidupan kita, diampuni dosa-dosa kita, diberkahi rizki kita, dijadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas, hamba-hambanya yang sabar, hamba-hambanya yang selalu bersyukur, yang semoga insya Allah betul-betul mendapatkan husnul khatimah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita, kumpulkan kita di taman Raudhah min Raudatil Jannah ini, taman di antara taman-taman surga di dunia ini. Semoga insya Allah Allah satukan kita kembali di surganya nanti di akhirat, surga yang abadi, surga yang sesungguhnya, insya Allah di surga Firdaus. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Ibu-ibu kok nggak sungguh-sungguh sih do aminnya? Amin. Allahumma amin ya Allah. Hadza du'aana wa minkal ijabah wa hadzal juhdu 'alaika atawakkal wa la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin ya mujibas sailin. Ya, harus sungguh-sungguh Bu minta surga itu, ya. Dan ini usaha ibu-ibu, ikhtiar ibu-ibu, dan sekarang bapak-bapak juga ikut, ya, berjuang, berikhtiar untuk merebut surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memasuki taman-taman surga di dunia ini. Alhamdulillah. Oke. Tadi Ustadz Rizal menyampaikan kajian materi kita masih terkait Isra dan Mi'raj, karena insya Allah kalau dari tanggalnya ditetapkan tanggal Isra Mi'raj itu bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, berarti jatuh esok pada hari Senin ya Bu ya. Alhamdulillah tanggalan Rajab dan Januari berbarengan, jadi nggak susah untuk menghitungnya. Tanggal berapa ya sekarang tanggal Rajab, berarti sama dengan tanggal Januari 26 Rajab.
Tinggal beberapa hari lagi, tinggal 3 hari lagi bulan yang mulia ini, bulan yang agung ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahi kami, sukseskan kami untuk bisa melewati Rajab yang hanya tinggal beberapa hari ini. Berkahi kami, pertemukan kami dengan Sya'ban yang dengannya kami bisa sampai kepada Ramadan. Berikan kesempatan yang sangat berharga itu kembali kepada kami ya Allah. Sampaikan usia kami hingga kami bisa menghirup udara Sya'ban dan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Judulnya tadi dibacakan apa Bu? Apa? Lupa. Momentum. Terus pengokohan akidah, Isra Mi'raj. Isra Mi'rajnya kok nggak disebut? Apa tiba-tiba momentum? Ya. Ada Isra Mi'rajnya Bu. Isra Mi'raj kita jadikan momentum, satu peristiwa yang akan memberikan begitu banyak ibrah, memberikan begitu banyak pelajaran untuk kita menguatkan, mengokohkan akidah kita. Ya, karena di peristiwa Isra dan Mi'raj itu banyak sekali keajaiban-keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, ya, kepada hamba-hambanya dalam rangka untuk mengokohkan dan menguatkan akidah kita. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan sebelum kita mulai, jangan-jangan harus tahu dulu nih, harus ngerti dulu akidah itu apaan sih? Ya. Isra Mi'raj adalah momentum untuk mengokohkan akidah. Akidahnya itu sendiri apa, Bu? Akhlak. Apa yo akidah? Bapak-bapak tahu akidah itu apa? Apa arti akidah? Ain, qaf, ya, dal, ha. Akidah. Tadi Ustadz Rizal ngajarin makharijul huruf ya. Akidah, siapa yang tahu Bu? Saya mohon maaf terburu-buru jadinya nggak bawa doorpress, tapi alhamdulillah ibu-ibu yang sangat mencintai ibu-ibu semuanya ya. Ibu-ibu panitia, Mbak Ira, Mbak Susi, Mbak Retno, Mbak Novi sudah menyiapkan. Mereka selalu tidak pernah lupa. Saya karena qadar Allah tadi terburu-buru, padahal udah kemarin udah keingat itu, tapi ternyata qadar Allah lupa. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa bukan hutang, PR aja ya. Kalau hutang takut. Insya Allah ketemu terus sama Mbak Ira. Jadi insya Allah bisa diberikan, kalaupun ada yang bisa menjawab apa itu akidah. Kalau jawabannya betul, pemahaman. Belum betul. Satu-satu, kan hadiahnya nggak banyak. Ayo. Ya. Banyak banget yang jawab. Bareng-barengan, satu-satu ya. Apakah akidah itu? Tunjuk tangan. Yang mana yang lebih dulu jawab? Oke, Ibu silakan. Apa itu akidah? Akidah adalah keyakinan seorang muslim. Keyakinan seorang muslim. Keyakinan itu sendiri apa? Keyakinan terhadap apa? Keyakinan kepercayaan seorang muslim. Keyakinan kepercayaan seorang muslim. Baiklah. Yang jelas keyakinan ya, yakin. Aqada yu'aqidu aqidatan ya. Jadi ketika kita kan banyak mengenal istilah-istilah di dalam Islam ini. Ada Islam, ada iman, ada ihsan, ada akidah, ada tauhid. Nah, ibu-ibu harus tahu tuh membedakannya. Ya, banyak sekali
istilah-istilah tersebut ya. Jangan sampai kemudian kita sering mengungkapkan, sering mendengar, sering mengucapkan tapi nggak ngerti apa maksud dari kaidah-kaidah yang kita sebutkan tadi. Akidah itu berasal dari bahasa Arab aqada yu'aqidu aqidatan, seperti itu. Jadi untuk mengetahui sesuatu, ini kan bahasa Arab ya Bu ya. Jadi kita harus kembalikan kepada bahasa Arabnya sendiri kembali ya. Kita harus buka kamus agar apa? Agar pemahaman kita betul ya. Pengertian kita tentang sesuatu itu betul ya. Jadi kalau kita kembalikan kepada bahasa asli dari akidah itu sendiri adalah yadullu ala syiddah, yadullu ala Syiddah itu kuat, kokoh, keras. Jadi akidah itu ternyata arti secara bahasanya adalah sesuatu yang kokoh, sesuatu yang keras, sesuatu yang kuat. Nah, orang Arab biasanya memasukkan satu kata itu ke dalam kalimat biar betul-betul bisa kebayang apa sih maksudnya ini gitu. Nah, biasanya orang Arab itu kemudian menyebutkan akidah itu dengan Aqdul bina ya, Aqdul bina. Kokohnya sebuah bangunan. Seperti sekarang kita lihat masjid ini. Masjid ini kan sangat kokoh ya Bu ya. Sangat kuat, sangat bagus. Berarti apa Bu? Ketika kita lihat bangunan ini sangat kokoh, sangat kuat, berarti kenapa? Karena pondasinya kuat ya, pondasinya kokoh, pondasinya keras, sidah ya, pondasinya betul-betul mantap sampai ke dalam ya, menghujam ke dalam, sehingga bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat ya, itu nggak mudah terkena bencana ya, nggak mudah hancur. Berbeda dengan bilik-bilik yang terbuat dari papan, kayu-kayu yang sekedar ada penutupnya, sekedar menjadi rumah, itu biasanya kena hujan besar sedikit udah langsung rusak. Bahkan ada yang mudah roboh ya. Di zaman musim hujan seperti ini kan kita menyaksikan bangunan-bangunan yang mudah longsor ya, tanahnya longsor, bangunan hancur. Itu sering kita saksikan seperti itu. Itu artinya apa? Pondasi dari bangunan itu kurang atau tidak kokoh. Berbeda ketika sebuah bangunan itu kokoh, sebuah bangunan itu pondasinya kuat, dia tidak akan mudah goyah, dia tidak mudah rusak, dia tidak mudah hancur. Ya, itu ketika kita memikirkan tentang akidah ya Bu ya. Jadi ketika akidah itu dikatakan aqdul bina, maka kita bisa kebayang yang namanya akidah itu adalah sesuatu yang menancap kokoh ya. Kalau tadi dimasukkan ke dalam di dalam bahasa, dia adalah sesuatu yang menancap di akar bumi sehingga mengeluarkan sesuatu yang sangat kokoh, yang tidak mudah bergoyang, tidak mudah rusak, tidak mudah hancur. Meskipun ada angin puting beliung, meskipun ada bencana alam yang sangat dahsyat, dia tidak mudah hancur ya. Nah, dalam hal ini kita berbicara tentang akidah Islamiyah. Akidah Islam itu berarti dia ada di dalam hati kita ya, ada di dalam jiwa kita, ada dalam pikiran kita, ada di dalam perasaan kita, ada di dalam pemahaman kita tentang dinul Islam itu sendiri. Ya, ini terkait tadi ya, sesuatu yang menancap kokoh di dalam jiwa kita. Atau lebih mudahnya lagi bisa juga orang Arab itu menamakan dengan aqdul mengikatkan sesuatu itu dengan ikatan yang sangat kuat ya. Tali yang kita ikat dengan ikatan yang sangat kencang itu kita sebutnya ikat apa Bu? Ikat dengan ikatan sampai mati yang tidak bisa terputus ya, nggak mudah dilepas ikatan tersebut ya, seperti itu. Jadi sesungguhnya makna asli dari akidah itu seperti itu, dia tidak mudah putus, dia tidak mudah rusak, dia tidak mudah hancur. Harusnya seperti itu kalau kita memiliki akidah. Contohnya kisah
Siapa? Banyak sekali ya. Salah satu contohnya adalah kisah yang ibu hafal dari kisah sahabat. Siapa? Yo, siapa yang hafal tentang kisah sahabat? Yang gampang aja, Muazin, seorang yang dikenal dengan sebutan Muazin Rasulullah SAW. Angkat tangan. Diminta angkat tangan karena ini kan orangnya banyak, hadiahnya cuma sedikit. Ya, dah ada lagi karena bareng-barengan nih Ustaz Rizal menjawabnya ya. Bernama Bilal bin Rabah. Ya, nanti lagi siap-siap Ibu ya. Saya tanya langsung angkat tangan, jangan disebutkan. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini seorang yang ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah yang membawa kebenaran, membawa Islam, dan kemudian beliau masuk Islam. Bilal bin Rabah. Nah, dengan dia beriman kepada Allah, dengan dia memiliki keyakinan Allah itu betul-betul ada, Allah itu punya surga dan neraka, Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang harus diikuti, maka keislaman Bilal bin Rabah sebagai seorang budak ya membutuhkan konsekuensi ya, sangat berisiko. Risikonya apa, Bu? Risiko dari berimannya Bilal bin Rabah. Angkat tangan. Ya. Kenapa? Bilal bin Rabah ketika beliau beriman, mengucapkan syahadat, beliau harus menanggung konsekuensi risiko. Risikonya apa keimanan beliau itu? Wah, ibu siapa? Salah ingat nih. Ya, Bilal bin Rabah harus disiksa dengan penyiksaan yang sangat dahsyat, dibunuh gitu ya. Itu dengan penyiksaan yang sangat sadis, yang sangat kejam sekali ya. Di padang tandus, padang pasir yang sangat panas. Kalau kita meletakkan telur itu langsung empuk saking panasnya padang pasir. Itu Bilal di sana ditidurkan dengan tanpa berpakaian dan kemudian badannya ditindih batu besar. Ya. Jadi kita tidak bisa membayangkan betapa beratnya penderitaan yang dirasakan oleh Bilal ketika beliau harus menanggung risiko dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengikuti dakwah Rasul masuk ke dalam agama Islam. Ya, disiksa, dipecut terus menerus, tidak ada istirahat dari penyiksaan. Ya, tidak ada istirahat dari penyiksaan setelah capek. Ya, ketika tuannya itu capek memukulnya, maka baru diletakkan batu besar di dalam perutnya, di atas perutnya. Kalau sedang marah lagi, disiksa lagi dengan habis-habisan sampai kulitnya melepuh, ya, berdarah-darah. Nah, ini kan berarti risiko dari keimanan, dari keyakinan yang dimiliki oleh Bilal, dan beliau kemudian tidak terpengaruh dengan risiko tersebut. Beliau tetap yakin dengan keimanan yang dimiliki tersebut. Beliau disuruh mengucapkan Lata dan Uzza sebagai tanda keluar dari agama Islam. Beliau tidak mau, beliau tetap menyebut kalimat. Ayo, belum benar. Ada yang tahu? Bukan, belum. Ahad. Kan disuruh menyebutkan Lata dan Uzza, tapi yang beliau sebutkan adalah Ahad. Beliau sudah tidak mampu mengeluarkan kalimat
disiksa demikian keras sehingga yang keluar hanya satu kalimat ahad, ahad, ahad. Dari kata ahad itulah kita mengenal kaidah tentang tauhid. Ya, tauhid itu adalah wahada yuwahidu tauhid dan ahad. Apa maksudnya? Tidak ada selain apapun, tidak ada apapun yang kucintai, tidak ada apapun yang kutuju, tidak ada apapun yang akan kutaati kecuali Allah. Meskipun disiksa, Bapak kerja keras nyari maisah, nyari penghasilan, harus diniatkan karena Allah. Ya, insya Allah kalau Bapak bersungguh-sungguh berkeringat, capek, belum ada bandingan apapun dibandingkan Bilal bin Rabah. Ya, itulah akidah. Dia tidak terpengaruh dengan rasa sakit yang dia rasakan sedemikian hebatnya, dia tidak terpengaruh. Karena apa? Karena keyakinannya begitu kokoh, begitu kuat. Ya, itulah akidah. Akidah yang ada pada diri seorang Bilal bin Rabah tidak mampu menggodanya untuk terhindar dari mara bahaya yang sangat berat. Dia tetap bisa menikmati siksaan itu, tetap tenang dengan siksaan itu karena ada akidah di dalam jiwanya, ada akidah di dalam pikirannya, di dalam hatinya, di dalam perasaannya, sehingga dia kuat tadi, ya, nggak terpengaruh meskipun disiksa. Ini cerita yang gak enak. Ada lagi cerita yang enak, yang mungkin kita seringlah ya menghadapi hal-hal yang berat seperti itu, ya, disiksa, capek ya Pak ya, nyari maisha, nyari rezeki Allah, capek, berat, sulit. Ada kisah lain yang kemudian memberikan kepada kita ternyata akidah ini bukan hanya harus berhadapan dengan sesuatu yang berat, dengan sesuatu yang sulit, dengan sesuatu yang sakit, tapi akidah ini juga harus digoda dengan sesuatu yang sangat menarik, dunia yang gemerlap,
Secara bahasa, ya secara bahasa, saya ingin menguatkan lagi agar ibu betul-betul ngerti terkait akidah ini kan tadi ya, untuk mengokohkan akidah kita. Lalu secara istilah ini yang lebih pahamnya lebih dalam lagi, ya pahamnya lebih dalam lagi. Kalau kita kembalikan ke dalam kamus bahasa Arab, dia arti dari akidah itu adalah al-hukmu alladzi la yaqbalu syak, urusan yang tidak menerima, yang bersih dari syak. Apa itu syak? Ragu, bimbang, ya ragu dan bimbang. Tadi Bilal atau Mus'ab bin Umair diiming-imingi hadiah seluruh harta kekayaan orang tuanya, langsung balik nama menjadi milik Mus'ab bin Umair. Bilal pun diiming-imingi bersih dari siksaan, terhindar dari siksaan. Kalau orang yang tidak yakin, dia akan ragu. Terima enggak ya? Itu namanya sama, bimbang. Nah, akidah ini tidak boleh, harus benar-benar bersih dari kebimbangan, bersih dari keraguan-raguan. Ya, jadi dikatakan al-hukmul ladzi la yaqbalu syak fihi ladai mu'taqidin. Orang yang berakidah itu tidak punya kebimbangan, tidak punya keraguan-raguan. Nah, kalau tadi dikatakan akidah itu adalah keyakinan yang ada di hati kita, akidah itu adalah sebuah keyakinan yang menancap kokoh kuat ya di dalam hati kita, maka pertanyaannya adalah ketika ada akidah di dalam jiwa kita, ketika ada akidah di dalam diri kita, kita dibujuk, dirayu, atau disiksa dengan siksaan yang berat. Lalu kemudian siksaan-siksaan itu belum kuat kita hadapi. Itu kan artinya akidah kita belum kokoh ya Pak ya, belum kuat. Nah, itu sebabnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita lewat sirah-sirah perjalanan umat-umat terdahulu agar kita mencontek contoh perjalanan akidah mereka, agar kita pun bisa memiliki akidah yang kuat. Ya, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Contoh yang sangat jelas mungkin seperti contoh apa? Hajar radhiyallahu anhu. Contoh itu contoh itu bapak-bapak juga ada. Ya. Hajar radhiyallahu anhu. Hajar radhiyallahu anhu. Ibu tahu ya cerita dia? Ketika beliau harus diapain oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika baru saja melahirkan. Diungsikan, ya, diletakkan di padang tandus yang saat itu sekarang telah menjadi Mekah Al-Mukarramah ya. Dulu Mekah Al-Mukarramah itu padang tandus yang tidak ada kehidupan. Kenapa? Karena tidak ada air. Ketika satu daerah, satu tempat tidak ada air, maka di sana tidak ada kehidupan. Padang tandus gersang yang tidak ditemukan air. Ya, tidak ditemukan air, tidak ditemukan manusia tidak hidup di sana. Karena memang tadi karena tidak ada air, jangankan manusia, tumbuhan juga tidak tumbuh, hewan juga tidak ada. Artinya memang tidak ada kehidupan, karena kehidupan ini membutuhkan air. Ya, ketika air tidak ada, maka tidak ada kehidupan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan harus terjadi peristiwa ini untuk mengajarkan kepada kita tentang kekuatan sebuah akidah. Ya, cerita ini Ibu sudah mengulang-ulang mungkin, tapi itu tadi apakah benar-benar menambah kekuatan akidah yang ada dalam jiwa kita?
Beliau harus ditinggalkan di padang tandus gersang yang tidak ada kehidupan dengan bayi merah yang menangis-nangis kehausan. Lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah dari anak yang masih merah, ya saat itu belum menjadi Nabi Ismail yang masih bayi. Lalu kan dia bertanya kan, Hajar ketika bertanya-tanya kenapa mau diciptakan tempat seperti ini? Tidak ada kehidupan, panas, gersang, tidak ada pepohonan, hewan juga tidak ada. Dia bertanya, kenapa engkau tinggalkan aku di sini, wahai suamiku? Hujan gak bu? Hujan, ya. Kenapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena secara fitrah beliau pun memiliki rasa tidak tega. Fitrah manusianya tidak tega kepada istri dan anaknya yang baru lahir, dan bahkan anaknya ini sudah dirindukan puluhan tahun. Beliau meminta kepada Allah untuk diberikan keturunan, zuriyah thayyibah. Ketika lahir hadir zuriyah yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Allah takdirkan, Allah perintahkan untuk dipisahkan dan ditinggal di padang gersang dan tandus yang tidak ada kehidupan. Beliau tidak bisa menjawab tadi karena memang tidak tega. Dia terus berjalan dan 3 kali pertanyaan itu diulang oleh Hajar. Beliau tetap tidak bisa menjawab. Namun kemudian karena di hati seorang Hajar telah tumbuh akidah, akidah, keyakinan, maka akidah itu menuntun dia untuk merubah pertanyaan itu dengan kalimat Allahu amaruka bihadza. Apakah ini semua adalah perintah Allah? Beliau hanya ingin menenangkan akidahnya yang tadi itu belum terjawab. Maka beliau butuh jawaban agar akidahnya semakin kokoh dengan pertanyaan Allahu amaruka bihadza. Apakah ini semua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka Ibrahim pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ketika Ibrahim tersenyum dan menganggukkan kepalanya, maka jawaban Hajar adalah innallaha la yudhi'uni. Kalau memang ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti jawabannya. Pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyusahkanku. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan aku sendirian di wilayah yang tidak ada kehidupan ini. Allah tidak akan membiarkanku hidup tanpa air, tanpa makanan, tanpa seorang pun teman. Padang tandus yang tidak ada kehidupan ini. Pasti Allah akan memberikan jawaban dari setiap problem yang ada. Allah lah yang akan menyelesaikan berbagai masalah yang akan hadir, yang akan muncul ketika aku ditinggal sendirian di padang tandus yang tidak ada kehidupan ini. Yang penting ini adalah perintah Allah dan aku taat pada perintah Allah. Aku yakin Allah akan memberikan pertolongannya. Ibu ditinggalkan suami, di rumah gak ada air, listrik mati, gak ada tabungan, gak ada ATM, tetangga pada pulang kampung semua. Gimana bu kira-kira bu? Kita masih bisa jalan di tempat lain. Kalau tetangga semua pada pulang kampung, di rumah gak ada air, di rumah gak ada listrik, masih bisa ke rumahnya Bu Ira, ke rumahnya Bu Ambar, ke rumah Bu Novi ya Bu ya. Kalau suka tetangga, insya Allah mereka pasti mau menolong. Tapi ini Hajar betul-betul tidak ada tetangganya, tidak ada siapapun di padang tandus tersebut. Tapi dengan akidah, dengan keyakinan yang kokoh,
istilah dan kemudian Allah kasih jawaban. Bahkan sekarang tempat itu menjadi tempat yang paling dirindukan. Ya, tempat tidak pernah berhenti umat manusia berbondong-bondong datang ke sana, menjadi tempat yang betul-betul sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala atas doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Begitu juga nih contohnya untuk bapak-bapak, kalau tadi untuk ibu-ibu, ya, ketika sang bayi sudah tumbuh tidak pernah ditengokin sama bapaknya, ya, tumbuh menjadi kecil, lalu kemudian Allah perintahkan untuk membunuhnya, menyembelihnya. Apa kira-kira kalau diperintahkan seperti itu sanggup nggak Pak? Tiba-tiba bapak bermimpi disuruh untuk menyembelih anak bapak. Tidak, karena bapak bukan nabi ya. Jadi itu bukan mimpi dari Allah. Jadi jangan ya Pak ya, jangan dibunuh anaknya. Jadi mimpi itu dari setan. Artinya di sini kekuatan akidah yang ada pada diri Nabi Ibrahim begitu tangguh. Apapun perintah Allah ditaati. Hada bala'un mubin. Ya, bahkan kata Allah, inilah ujian yang paling berat yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya. Dan Nabi Ibrahim serta keluarganya Hajar dan Ismail sukses. Ya, ini buka akidahnya habis waktunya ya. Gak apa-apa, yang penting ibu-ibu paham ya. Udah tergambar apa itu akidah? Udah tergambar Bu, apa itu akidah? Kekokohan keyakinan, ya, kekuatan sebuah keyakinan. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada kebimbangan. Hebat, dapat hadiah semua nih, ya. Jadi tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang. Pada saat Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita hidayah keimanan ini, kita telah menjadi seorang muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, bismillah, harus kita apain? Kerjakan, taati, amalkan. Nah, kira-kira nih misal contoh. Menjelang zuhur ada orang yang tiba-tiba datang kepada kita. Bu, gak usah sholat zuhur, saya kasih hadiah 1 juta Ibu. Gak usah sholat zuhur, tapi jangan sholat zuhur. Kira-kira gimana Bu? Benar. Benar nggak mau 1 juta nih? Yakin? Ya, saya keluarin nih 1 juta nih. Apa yang dipilih, 1 juta atau tidak sholat zuhur? Kan konsekuensinya tidak boleh sholat zuhur. Yakin? Benar? Nggak mau nih 1 juta? Pangkat lagi jadi 5 juta? Yakin? Benar? Masya. Beneran? Nggak jadi nih? Mungkin ada yang berpikir seperti ini, nggak apa-apa kok ambil 1 juta, aku kan lagi butuh, belum bayar kontrakan, belum bayar uang sekolah, nggak apa-apa aku nggak sholat zuhur, nanti kan bisa tobat di sholat asar. Aku kan bisa sholat asar, kan Allah mau mengampun, Allah akan ampuni aku. Masya Allah, kira dapat hadiah nih, sengaja itu katanya nggak boleh, obatnya nggak diterima. Ya barakallah, betul ya Bu ya. Jadi 10 juta, 100 juta, bahkan 1 miliar pun Bu, yakin nggak mau?
miliar pun, triliun sekalipun, seorang yang sudah punya akidah, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, yakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar 1 juta kita terima, tidak sholat zuhur, saya betul-betul bawa ini, bawa ATM. Kalau memang Bapak mau saya ambil gitu ya. Tapi sekali lagi, jangankan 1 juta, 1 miliar atau bahkan 1 triliun pun, jangan sampai kita punya keraguan untuk mengambilnya dan tidak mengerjakan sholat. 5 menit, 10 menit, tidak tahu kita apa yang akan terjadi. Kita terima uang 1 juta, kita keluar masjid tidak mengerjakan sholat, tiba-tiba ada motor lewat dengan sangat kencangnya menabrak kita dan kita harga 1 juta itu telah membuang surga kita. Harga 1 juta itu telah menutup, bahkan harga 1 miliar, harga 1 triliun itu tidak bisa membeli surga kita. Ya. Jadi jangan mudah digoda kalau ada yang menggoda. Ya, ada pekerjaan tapi akhirnya kita lalai tidak sholat. Jangan sampai seperti itu. Ya, apalagi ini surat merah terkait dengan ibadah sholat. Ya. Rasulullah SAW harus bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu perintah tentang sholat tanpa perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ya, itu perjalanan yang betul-betul ajaib. Ya, perjalanan dari mana Bu? Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu kemudian dibawa oleh Jibril dengan mengendarai buraq menuju menembus 7 lapis langit. Di langit pertama, baginda Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam sebagai bapak dari seluruh umat manusia. Lalu kemudian di langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Allah Isa alaihissalam dan Nabi Allah Yahya. Di langit ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Allah Idris. Di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Harun. Di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keenam, beliau bertemu dengan Harun Musa. Di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa. Itu nanti yang akhirnya dengan kecerdasan Musa, kecerdikan Musa tahu umatmu tidak akan sanggup sholat sebanyak 50 rakaat. 50 rakaat ya, 50 kali ya. Enggak bolak-balik itu Rasulullah. Karena ditanyakan oleh Nabi Musa berapa perintah sholat yang diwajibkan kepada umatmu. Pertama 50 kali. Umatmu tidak akan sanggup minta keringanan kepada Allah. Ya. Itu ceritanya insya Allah berdampak ya. Di langit ke-7 beliau bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan akhirnya menembus Sidratul Muntaha sampai di langit ke-7. Malaikat Jibril alaihissalam berhenti. Beliau mengatakan sampai di sini tugasku menemanimu wahai baginda Rasulullah SAW. Sampai di sini tugasku mengantarkanmu. Artinya malaikat Jibril tidak bisa menembus langit ke Sidratul Muntaha tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dari kisah Isra dan Mi'raj ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa baginda Rasulullah SAW adalah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan karunia sebelum wafat telah bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya makhluk. Bahkan malaikat Jibril sebagai penghulu malaikat yang paling mulia pun belum mendapatkan izin untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah tabarakallah, inilah kita, Rasul kita yang sangat mencintai kita, yang sangat menyayangi kita, yang selalu memikirkan kita itu. Sampai akhir detik menjelang wafatnya, yang dipanggil, yang dipikirkan kita, Mama. Ummati, ummati, ummati. Di akhir hayatnya, nafasnya sudah sulit, kita yang masih dipikirkan, kita yang masih dirindukan, kita yang terus-menerus disebut-sebut, dipanggil-panggil oleh Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga cinta Rasulullah SAW yang sangat dahsyat kepada kita umatnya ini bersambut ya Ibu, Bapak. Kita juga berusaha untuk mencintai baginda Rasulullah SAW dengan memperbanyak selawat, ya, memperbanyak selawat. Kita merindukannya, kita meminta untuk bisa berziarah ke makamnya. Kita kepada Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jangan berpikir dengan hitung-hitungan pikiran kita, dengan pengetahuan kita. Ya, tadi ketika seorang punya akidah, dia punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Bagi Allah segalanya mudah, sebagaimana tadi Hajar dengan sangat mudah beliau kemudian menjalani kehidupannya di padang tandus. Allah lah yang akan memberikan jawaban. Harus ada di dalam pikiran bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa berziarah, menunaikan ibadah umroh, menunaikan ibadah haji. Insya Allah tidak ada yang tidak mustahil, tidak ada yang sulit bagi Allah. Kalau kita sendiri sudah merasa sulit, kita sendiri sudah merasa nggak mungkin, bagaimana mungkin mau umroh, bagaimana mungkin mau haji, kontrakan aja masih keteteran, bayar sekolah anak masih keteteran. Jangan pernah berpikir seperti itu. Akidah itu tadi apa, Bu? Keyakinan yang tidak ada keraguan. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada kebimbangan karena pikiran kita. Bagaimana mungkin bisa umroh? Bagaimana mungkin bisa haji? Ketika kita sendiri mengatakan bagaimana mungkin, ya tidak akan mungkin. Tapi kita mengatakan dengan karunia-Mu ya Allah, tidak ada yang sulit karena urusan-Mu hanyalah bainal kaf wan nun. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tiba-tiba muncrat air justru dari kaki Ismail. Siapa yang menyangka? Siapa yang mengira? Hajar sudah berlari 7 kali bolak-balik dari Safa dan Marwah. Berlarinya Hajar itu adalah bagian dari ikhtiar. Kita sebagai manusia diperintahkan berikhtiar, berusaha. Bapak mencari kehidupan berikhtiar. Apapun yang Bapak kerjakan yang penting halal, itu adalah ikhtiar, berjuang. Hasilnya punya Allah. Bisa jadi dari hasil dari kerja keras Bapak yang Bapak lakukan, ibu-ibu yang ibu-ibu lakukan, dengan niat karena Allah, bekerjanya karena Allah, untuk Allah, dalam rangka kembali kepada Allah, Allah berkah. Allah panggil dengan kemudahannya menuju Baitillahil Haram, bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama belum bisa, banyak berselawat. Selama belum bisa, kuatkan keyakinan. Allah pasti akan menyampaikan aku ke sana. Harus yakin. Pak, ya, saya bukan mau nauzubillah sama nauzubillah.
Kita kan butuh bukti ya, butuh bukti bahwa keyakinan itu betul-betul sesuai prasangka hambanya. Allah mengatakan, Ana kata Allah dalam hadits qudsi, Ana kata Allah, aku inda dhanni abdi bi. Aku kata Allah ada di sisi prasangka hambaku. Apa yang dipikirkan hambaku, apa yang ada di perasaan hambaku, itulah yang akan terjadi. Maka pikirkanlah, rasakanlah hal-hal yang baik, rasakanlah, pikirkanlah hal-hal yang positif. Saya alhamdulillah tadi saya tuh setiap kali melihat orang ibadah haji, nggak apa-apa ya cerita untuk membuktikan bahwa kun fayakun itu benar-benar ada. Saya setiap kali melihat orang ibadah haji itu sampai nggak kuat mau melihat langsung. Kenapa? Kalau kenapa? Karena saya terlalu kepingin, di hati saya betul-betul sempurna, kepingin banget untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga kadang-kadang kalau ada orang berangkat haji itu saya nggak berani melihat, saya takut tiba-tiba pingsan karena merasa kapan giliran saya, kapan saatnya saya yang berangkat. Dan keinginan yang sangat kuat itu membuat saya setiap hari, setiap malam menangis meminta kepada Allah, ya Allah, kapan giliran saya? Kapan Engkau sampaikan saya ke sana, ya Allah? Ini mintanya sama Allah aja, ya. Bahkan punten mohon maaf ini mungkin jangan ditiru. Saya juga tidak menabung, tapi kita tetap harus ikhtiar menabung walaupun sehari 100 rupiah. Niatkan bismillah untuk berangkat haji, untuk berangkat umroh, itu adalah bagian dari ikhtiar lebih mantap lagi. Kalau saya tidak menabung, tapi pokoknya itu tadi dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar bisa menyampaikan saya ke sana, karena memang ayatnya seperti itu kan. Ayatnya ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam disuruh memanggil umat manusia untuk berangkat ibadah haji. Nabi Allah Ibrahim mengatakan, ini jadi berbicara haji, apa ya? Untuk tadi menguatkan akidah. Nabi Ibrahim mengatakan, bagaimana mungkin suaramu sampai ke penjuru pelosok alam semesta dunia seluruhnya. Kata Allah, tugas itu cuma untuk memanggil, yang menyampaikan itu adalah aku ke dalam jiwa-jiwa mereka, ke dalam telinga-telinga mereka. Allah benar seperti itu. Maka kita harus punya keyakinan, kita harus punya keinginan ketika Allah mau masukkan panggilan Nabi Allah Ibrahim untuk beribadah haji. Tancapkan keinginan kita di dalam hati kita bahwa kita pun pasti bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji. Itu yang saya yakini. Dan lalu saya selalu minta ketika orang berangkat haji, saya menangis minta pada Allah, ya Allah kapan giliran saya, ya Allah kapan giliran saya. Kau harus menyampaikan saya sampai masa seperti itu, Pak. Oh ya Allah, ada berikan saya haji. Sebelumnya saya tidak pernah keluar seperti ini, gitu ya, nggak pernah cita-cita bahwa setiap kali saya bertemu orang yang akan ibadah haji, saya betul-betul kepingin dengan menangis lagi. Sebelumnya tidak, ya bukan karena kemudian orang tahu saya begitu ingin berangkat haji, bukan, tapi itu betul-betul atas kehendak Allah. Ada yang mendapatkan haji saya, pada haji kepada hadiah haji kepada saya, dan bahkan ketika proses perjalanan ibadah haji itu pun saya tidak tahu siapa orang yang memberikan hadiah itu. Karena tiba-tiba saya ditelepon saja oleh PSI bahwa nama ibu sudah tercantum masuk pada rombongan jemaah di tahun ini dapat kursi. Dan saya kan bingung, ya, daftar enggak apa enggak? Ibu salah, mbak salah mbak, saya belum daftar haji. Ditelusuri namanya, data-datanya sama persis. Betul itu data saya. Ibu berarti tetap mbak, tapi saya belum pernah daftar. Dalam bulan itu, nah yang jelas saya berkata lagi, sebelum haji bahkan pada Allah ada lagi yang memberikan hadiah umroh. Jadi masya Allah sebelum haji sudah kenalan dulu dengan Mekah dan Madinah dengan ibadah umroh. Ya. Dan setelah sampai di sana, ikatan yang lebih kuat lagi, keinginan yang lebih dahsyat lagi muncul, dan akhirnya doanya semakin kencang lagi, doanya semakin kuat lagi. Alhamdulillah,
3 tahun setelah ibadah haji, ibadah umroh terus menerus, hadiah dari orang yang saya tidak tahu siapa mereka menghadiahi itu. Pak, Bu, ini keajaiban dari sebuah keyakinan, sebuah akidah yang kokoh, yang kuat, ya. Jadi seperti itulah akidah. Akidah itulah yang memberi jawaban dari setiap masalah rumit kita, masalah besar kita, kesedihan kita. Itu akan terjawab dengan akidah kita, keyakinan kita. Tadi saya katakan lewat hadis qudsi Allah sendiri yang sudah berbicara, aku sesuai apa yang dipikirkan hambaku, aku sesuai seperti apa yang ada di perasaan hambaku, apa yang ada di perasaan hambaku, apa yang ada di pikiran hambaku, itulah yang terjadi, itulah yang akan dia alami. Nah, sekarang jawabannya adalah ketika ibu sering merasakan sedih, sering merasakan berat, sering merasakan sakit, begitu juga bapak-bapak sering merasakan sakit apa? Sakit hatinya, berat pikirannya, bebannya kok rasanya super banget hidup. Suka merasakan seperti itu Pak? Suka. Itu dari pikiran bapak, perasaan bapak. Akhirnya Allah takdirkan itulah yang terjadi. Jadi harus dibuang perasaan berat, perasaan sakit, perasaan gak enak, itu harus dibuang. Kita punya Allah. Allah lah segala-galanya yang akan memberikan jawaban dari setiap masalah kita. Bekerja hari ini ternyata tidak mendapatkan hasil, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan rezeki. Hamba sudah berikhtiar ya Allah. Hamba sudah berusaha mencari rezeki hamba untuk hamba, keluarga hamba, anak hamba ya Allah. Namun saat ini hamba belum mendapatkan ya Allah. Ya Allah, hamba yakin Kau akan memberikan rezeki hamba dan keluarga hamba pada hari ini ya Allah. Berdoa seperti itu. Insya Allah pasti Allah akan datangkan rezeki itu dari jalan yang tidak kita duga, pasti. Ya. Jadi setiap ada keberatan, kembalikan kepada Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan jawaban. Syaratnya apa Bu? Syaratnya kok belum mantap? Syaratnya yakin, jangan syak, jangan ragu. Dari mana itu ya Allah seharian kerja ya Allah, dari mana kami makan, bagaimana kami makan, bagaimana kami bayar kontrakan, bagaimana kami membayar uang sekolah ya Allah, kenapa beratnya ujian itu yang Kau berikan. Ya harus diganti itu bahasa-bahasa negatif, harus diganti Pak. Ya, bahasa negatif itu harus diganti dengan bahasa yang positif. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Kuasa. Ya Allah, Engkaulah yang Maha segala-galanya. Bagimu mudah menyelesaikan semua masalah hamba. Masalah ini Engkau yang mentakdirkan ya Allah. Aku kembalikan kepadamu ya Allah. Sampai saat ini, hari ini hamba belum dapatkan rezekimu ya Allah. Hamba yakin Kau tidak akan pernah menzalimi hambamu ya Allah. Kau akan memberikan rezekimu yang berkah kepada kami ya Allah. Mintanya seperti itu. Yakin, pasti. Itu pasti. Ya. Jadi dari kisah Hajar tadi. Begitu juga perjalanan Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj itu sebenarnya panjang ya. Dari mulai sebelum perjalanannya itu juga umrohnya sangat luar biasa, sangat dahsyat. Saya potong aja ya. Ketika Rasulullah SAW sebelum Isra Mi'raj, beliau mengalami satu peristiwa yang sangat dahsyat berat. Peristiwa apa? Apa itu Ibu? Peristiwa apa? Peristiwa pembaikotan di kota Mekah. Jadi 13 tahun, nah ini 13 tahun beliau ada di kota Mekah. 13 tahun Rasulullah SAW ada di kota Mekah. Itu yang dikuatkan adalah kekuatan
perintah sholat, ya kan? Perintah sholat justru setelah beliau Isra Mi'raj tadi baru ada perintah sholat. Meskipun beliau sudah melakukan qiyamul lail, karena ayat yang pertama adalah ayat-ayat pertama itu adalah surat Al-Muzammil, surat Al-Mudaththir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat tahajud. Tapi salat wajib 5 waktu itu belum ada. Jadi selama di Mekah itu adalah ayat-ayat yang terkait dengan kekuatan akidah. Di mana kekuatan akidah itu, ayat-ayat itu bercerita tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat, beratnya, sadisnya, ya. Orang-orang yang masuk ke dalam api neraka itu sangat menakutkan. Azab Allah di neraka itu sangat menakutkan. Sebaliknya, mereka yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga penuh kenikmatan yang sangat dahsyat. Bahkan kenikmatan di surga nanti, Ibu menghayal deh, kenikmatan dunia yang paling tinggi yang Ibu inginkan apa? Punya pesawat, punya kapal pesiar. Kita bayangkan kenikmatan dunia, Bu. Gak apa-apa kita menghayal kenikmatan dunia yang paling dahsyat. Punya pesawat jet, pesawat pribadi, punya kapal pesiar yang di dalamnya itu udah seperti hotel berbintang ada di dalam kapal. Ya, itu pun pernah gak lihat itu ya? Itu, Bu, kata Rasulullah hanya setetes air dari air yang ada di samudera di seluruh alam semesta ini, hanya setetes itu kenikmatan yang ada itu. Sisanya nanti di surga. Jadi kita nggak bisa membayangkan kenikmatan surga itu, tidak bisa dibayangkan, ya Pak. Khayalan kita terhadap kenikmatan dunia itu hanya satu tetes air yang menetes dari jari tangan kita ketika kita celupkan ke samudera yang ada di dunia ini. Betapa tidak berharganya, betapa sangat kecilnya, betapa tidak bisa dibandingkan. Bahkan kata Rasulullah, kalau dunia ini setara dengan satu ekor sayap nyamuk, ya satu aja, kan sayap nyamuk itu ada 2 ya. Ya, sayap nyamuk ada 2. Kalau kenikmatan dunia ini seharga dengan satu sayap nyamuk, Pak, satu sayap nyamuk berapa berarti, Pak? Ya, kalau nikmat dunia itu seharga dengan satu sayap nyamuk, niscaya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak memiliki akidah, orang-orang yang tidak beragama Islam tidak akan pernah diberikan kenikmatan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi buktinya kan kenikmatan dunia bahkan sekarang ada pada mereka kan. Itu artinya apa? Harga kenikmatan dunia ini tidak sama dengan sayap nyamuk. Lebih berharga satu sayap nyamuk dibandingkan kenikmatan di mana, Pak? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah Bapak semua, ibu-ibu semua akan diberikan kenikmatan surga yang kenikmatan itu tidak ada cara bandingannya dengan dunia ini. Amin, Allahumma amin. Ya Rabbal alamin, ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin. Insyaallah Bapak Ibu harus apa? Yakin, ya, yakin Allah pertemukan kita kembali, Allah satukan kita kembali di surganya. Tetap harus semangat belajar tadi, ya fa'lam annahu la ilaha illallah, untuk benar-benar membuktikan bahwa kita berpegang kepada la ilaha illallah, untuk membuktikan kita punya syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, untuk benar-benar Allah tahu, Allah lihat kita seorang muslim, isyhadu bi annana muslimun, bukan hanya Islam di KTP, harus apa Pak? Fa'lam, harus belajar. Ya fa'lam itu artinya ketahuilah, carilah ilmunya, belajarlah
terus. Jadi semangat belajar Pak ya, ajak teman-temannya untuk terus belajar insya Allah ya. Kan hidup itu cuma sebentar sekali ya. Teman-teman kita bahkan sudah mendahului kita, yang lebih muda bahkan mungkin sudah ada yang mendahului kita. Kita pun semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita fokuskan sekarang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, waktunya cepat sekali berlalu, padahal baru membahas tentang apa dayu akidu akidatan ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kita di hari selanjutnya, pekan-pekan selanjutnya, mudah-mudahan Allah karuniai kita bisa bertemu lagi, kita belajar lagi tentang akidah ini insya Allah ya Bu ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang mau bertanya? Bertanya langsung ya. Bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau tanya, ketika seseorang yang kurang memahami ilmu agama, terus dia dibujuk oleh seseorang untuk berbuat kemusyrikan, dan setelah makin kesini dia belajar ilmu agama, terus dia bertaubat, apakah taubatnya diterima Bu? Atau gimana gitu? Nah, terima kasih. Karena kan sebelumnya dia berbuat musyrik karena kurang ilmu agama. Iya. Ya, kasih Bu. Assalamualaikum. Artinya dia bertobat, itu intinya kan. Memang betul tadi dosa yang paling besar adalah dosa kemusyrikan. Allah paling tidak suka ketika dia diduakan. Ya, jangankan Allah, kita aja nggak mau ya Bu ya diduakan. Ibu mau diduakan? Nah. Jadi Bapak jangan mendoakan Ibu ya. Allah lebih-lebih lagi tidak mau diduakan. Allah paling benci ketika ada hambanya beramal bukan betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kita harus betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut keikhlasan. Ikhlas itu juga lahir dari akidah tadi ya, karena kita bekerja hanya untuk Allah, karena Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita, Allah tahu apa yang ada di lintasan pikiran kita, perasaan kita. Kita hadir dengan rajin kesini nih ke majelis taklim, Allah tahu loh Bu kalau ada niatan-niatan selain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ingin ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Maha tahu. Jangan sampai niatnya hadir kita kan di sana ada door prize. Tidak ya insya Allah ya. Betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi pertanyaannya ada orang yang bahkan melakukan kemusyrikan. Ya karena tidak memiliki ilmu. Itulah yang banyak di masyarakat. Masyarakat melakukan kemusyrikan karena tidak belajar. Maka bersyukur kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kita untuk belajar ya Pak Ibu semua. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan ada majelis ini, inilah nikmat yang sangat besar yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita bersungguh-sungguh untuk kemudian meminta kepada Allah, jangan sampai kemudian Allah cabut semangat kita untuk menuntut ilmu ini dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Seorang yang telah diberikan karunia iman, diberikan karunia akidah, diberikan kesempatan untuk belajar, ini adalah sesuatu yang sangat besar, sangat mulia, sangat dasar kenikmatan itu. Pertahankan istiqomah untuk memegang teguh kenikmatan yang sangat dahsyat itu. Maka di hadis lain dikatakan, orang yang bisa betul-betul memegang teguh keimanan yang telah dikarunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka lah yang bisa merasakan lezatnya kehidupan, manisnya ibadah, tenang tentram hidupnya. Salah satu man kuna fihi wajada halawatal iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi ma siwahuma. Kemudian ayyuhibbul mar'a la yuhibbu wa illa lillah. Yang ketiga ini yang tiga terkait tadi kemusyrikan, hidayah jangan sampai lepas. Ayyakraha ayyauda ilal kufr kama yakraha ayyuzifa fi. Dia benci, dia tidak suka kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kenikmatan iman, Islam, hidayah,
berkumpul dalam majelis taklim, dia sangat takut, sangat benci kalau kenikmatan ini lepas. Makanya selalu berdoa, ya Allah, jangan kau cabut kenikmatan yang telah kau berikan ini, terus tancapkan semangat di hati kami ya Allah. Apapun halangan untuk kami belajar, kami bisa hadir ke majelis ilmu, kami bisa hadir di majelis taklim, terus belajar ya Allah. Aku benci, aku tidak mau ya Allah kalau sampai tidak hadir. Harus berdoa meminta pada Allah seperti itu. Nah, makanya tadi ya, kenapa kita harus seperti itu? Kebanyakan masyarakat kita tidak punya ilmu itu, sehingga mudah sekali melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin waktu pilkada, pilgub, jadi masih nggak boleh bicara seperti itu ya. Suaranya mudah sekali dibayar hanya beberapa rupiah, ya. Itu sudah melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena nggak tahu ilmunya, belum tahu ilmunya. Dan ketika dia sudah tahu, dia belajar, dia bertobat, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terima tobatnya, Bapak. Ya, jadi kalau kemarin-kemarin belum belajar, sekarang sudah belajar, minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ada yang lain? Satu lagi, Bapak. Bapak ada yang mau bertanya? Yang bertanya dapat door prize. Bapak. Ini ibu baju jilbab hitam ya. Siapa namanya, Bu? Ibu Hanifah, Mbak Panitia. Tolong ditulis namanya Bu Hanifah ya. Ada minyak, insya Allah nanti saya titip ke Bu Ira yang mau bertanya. Ya, nanti saya titip ke Bu Ira. Ya, Bu. Bu Hanifah tadi, ya nanti ada hadiah dari saya, ada minyak. Ya, satu. Alhamdulillah. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini saja. Ya. Ya. Membahas umrah atau haji. Ya. Bagaimana jika kita itu umrah atau haji menggunakan arisan? Dan bagaimana arisan itu yang halal, yang bagaimana yang haram, yang bagaimana sah atau tidak? Waduh, waktunya cukup gak nih? Ya, terima kasih mendengarkan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya hak di masjid ini sampai jam berapa, Bu Ira? Sudah dicatat ya, doanya disimpan karena panjang sekali penjelasannya, itu harus panjang ya Bu. Yang pasti kita keberangkat umroh dan haji itu adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa jangan meninggalkan catatan-catatan PR di rumah kita ya, apalagi tadi arisan itu kan hutang. Kita berhutang sama orang yang belum dapatkan. Jadi kita berangkat haji itu udah harus betul-betul bersih. Umroh itu harus benar-benar bersih, tidak punya kaitan hutang piutang. Kita udah ikhlas betul-betul menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita berharap wafat di sana, bukan. Walaupun ada hadis yang mengatakan wafat di sana husnul khotimah, tapi kita tidak berharap itu. Kita berharap bisa kembali dengan membawa haji umroh, haji mabrur, umroh mabrurah ya. Kita berharap seperti itu, ketemu lagi dengan keluarga kita. Tapi sebaiknya kalau walaupun nanti dalam hukum fikih macam-macam, sebaiknya kalau menurut saya jangan ya. Kecuali arisannya sudah dari sekarang nih, kita main arisan. Saya dapatnya terakhir diniatkan untuk umroh. Nah, itu bagian dari ikhtiar, bagian dari berjuang untuk bisa berangkat ke sana, dimudahkan untuk bisa sampai ke sana. Artinya ketika berangkat kita tidak punya hutang dengan siapapun. Seperti itu Ibu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang sudah? Sudah. Oke. Nah, setelah ini ada acara lagi dari anak Komaja yang untuk persiapan. Ya. Sudah silakan. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita betul-betul berharap pertemuan sekali lagi. Apa
pertemuan kita saat ini bukan hanya di sini, bukan hanya saat ini. Yang paling kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, menyatukan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita benar-benar memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memudahkan perjuangan kita, menguatkan akidah, mengamalkan akidah, mentaati Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai baginda Rasulullah SAW, mencintai ilmu, berjuang mencari ilmu, istiqomah dalam kebenaran ini, sabar dalam setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya, amin Allahumma amin. Sama-sama kita beristighfar dan mohon munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim wa natubu ilaihi taubatan nasuha la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana inna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Hayy ya Qayyum, ya Hayy ya Qayyum, birahmatika nastaghis, fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa aslih lana sya'nana kullahu. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma anta rabbuna, la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abdika wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na. Abu'u laka bi ni'matika 'alaina wa abu'u bi dhunubina faghfir lana fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'alaka sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Sahil ya Rabbana fi kulli umurana wal khassa fi ibadatina. A'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ala ibadatika. A'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ala ibadatika. A'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ala ibadatika. Yassir wa la tu'assir fa innama tu'assiru kulla 'assir 'alaika yassir tammin bil khair, tammin bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin fi kulli umurana fi hayatina hadza ya Allah ya Rahman ya Rahim ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, innaka antal wahhab wa la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Allahumma amin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallim tasliman katsir walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan.